Hai guys, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau bikin sagu keju atau kue sagu keju ya. Ini biasanya kalau lebaran nih harus ada banget di atas meja. Ini enak banget, renyah tapi dia lumer di mulut. Ini bener-bener resep termantul dan pastinya sangat cocok untuk dijadikan ide usaha di hari raya nanti. Oke, sebelum kita lanjut ke resep, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, di sini aku akan sangrai terlebih dahulu tepung sagunya bersama 2 helai daun pandan yang sudah kita potong-potong. Untuk tepung sagu yang kita butuhkan itu seberat 400 gram, tapi karena tepung sagu ketika disangrai itu dia beratnya akan berkurang. Jadi di sini aku sangrai seberat 430 gram. Jadi setiap akan mensangrai tepung sagu, kalau bisa takarannya itu dilebihkan. Nah, ini kita sangrai menggunakan api kecil aja sampai teksturnya itu ringan. Tandanya itu kalau misalnya dia sudah siap, dia dari daun pandannya itu kering dan layu seperti ini ya. Nah, kalau tepung sagunya udah dirasa ringan, udah ngaduknya tuh udah ringan, kita sisihkan dulu dan kita tunggu sampai dia dingin, baru kita timbang lagi seberat 400 gram ya. Selanjutnya di sini kita siapkan butter mix margarin ya. Di sini aku pakai margarin Palmia dan butternya itu pakai palm pita atau yang biasa kita sering dengar itu butter BOS ya. Ini hasilnya bagus banget nanti. Tapi kalau misalnya kalian mau full margarin juga boleh. Selanjutnya kita tambahkan 150 gram gula halus. Untuk gula halusnya sebelumnya sudah aku ayak terlebih dahulu supaya nggak ada yang bergerindil. Dan ini kita aduk biasa aja sampai asal tercampur rata aja. Kita aduk sampai margarin dan butternya itu benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah cukup ya, jadi kita nggak usah pakai mixer, diaduk-aduk biasa juga ini pasti tercampur rata kok. Yang penting jangan sampai mengembang dan jangan terlalu lama juga. Selanjutnya kita tambahkan 2 butir kuning telur dan ini kita aduk lagi sampai tercampur rata aja, nggak usah sampai mengembang ya. Selanjutnya di sini kita tambahkan 150 gram keju parut dan 65 ml santan kental atau santan instan. Lanjut kita aduk sampai tercampur rata lagi. Jangan lupa samping-sampingnya itu dirapikan supaya semuanya tercampur dengan merata. Dan ini kita masukkan terakhir untuk tepung sagunya, bertahap aja, nggak usah langsung semuanya. Dan kita aduk perlahan lagi. Sedikit tips ya, di sini setiap kita membuat kue kering apapun ya, entah itu sagu keju, putri salju, nastar atau kue kering lainnya, itu kalau bisa mengaduknya menggunakan alat bantu seperti centong kayu atau centong plastik seperti ini atau spatula ya. Jadi hindarkan mengaduk menggunakan tangan ya, karena suhu panas dari tangan itu dia bisa mempengaruhi adonan itu sendiri ya. Jadi dia nanti bisa membuat margarin yang ada di adonan itu cepat meleleh sehingga kue yang di oven itu nanti rawan bleber. Kalau misalnya kalian mau mengaduk menggunakan tangan, itu disarankan pakai sarung tangan dulu ya, biar nggak langsung tersentuh ke tangan gitu adonannya.
Oke, lanjut ya. Setelah adonan sudah tercampur semua, ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Karena kalau misalnya kita biarkan si adonan itu terbuka di suhu ruang, nanti dia akan mengeras dan bakalan susah untuk di-squeeze-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita masukkan ke plastik segitiga dan kita masukkan lagi ke plastik segitiga yang sudah ada squeeze-nya. Dan untuk cara squeeze-nya, untuk tangan kiri atau tangan kanannya kita pegang bagian atas plastik segitiga untuk menahan adonan supaya nggak keluar. Dan tangan yang satunya kita pegang di bagian bawah atau di bagian atas dekat squeeze. Jadi jangan terlalu ke tengah dan kita semprotkan langsung ke loyang. Jadi ini supaya nggak berat pada saat kita men-squeeze adonannya ya. Karena adonan sagu keju ini dia agak padat gitu, jadi bakal susah banget kalau misalnya kalian squeeze-nya itu dari atas. Nah, kalau udah, ini kita langsung tabur keju di bagian atasnya. Nah, pada saat kita mencetak atau menaburkan keju seperti ini oven tangkringnya sambil dipanaskan ya. Di sini aku panaskan menggunakan api kecil tapi enggak yang terlalu kecil banget. Dan kalau udah ini kita oven. Di sini aku langsung mengoven 2 loyang ya. Di rak tengah dan rak atas. Ini kita oven selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang. Dan jangan lupa pada saat mengoven di 20 menit pertama itu kita lihat dan kita sering dibolak-balik loyangnya supaya nanti matangnya merata ya. Setelah matang, ini nanti akan terlihat warna keju yang ada di dalam adonan itu dia agak kecoklatan warnanya, jadi ada bintik-bintik coklat gitu ya. Jadi itu tandanya kuenya sudah matang kalau misalnya kejunya sudah berubah warna semua. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia ada sedikit bintik-bintik di dalam adonannya coklat. Itu kejunya sudah matang merata sampai ke dalam. Nah, setelah sagu kejunya udah dingin, ini langsung aja kita kemas ke dalam toples sesuka hati kalian ya toplesnya. Dan ini jadinya sebanyak ini. Ini kalau misalnya kalian jual, ini bener-bener layak jual banget. Dan ini recommended banget resepnya karena ini juga aku pakai untuk ide jualan aku kalau misalnya hari raya kayak gini. Untuk teksturnya sendiri di sini dia tuh kalau dipegang kokoh kuenya, tapi kalau kita makan dia tuh langsung lumer di mulut dan rasanya ngeju banget dan rasa manisnya itu juga pas ya. Jadi ini bener-bener enak banget. Recommended banget untuk jadi ide jualan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke sosial media kalian. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.